siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom, selamat malam saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam Family Bible Reading Journey, yang kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Hakim-Hakim pasal 14 ayat 1-9. Dan sebelum kita memulainya, mari kita minta tuntunan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk waktu ini. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan, yang walaupun hanya singkat dan via online, tetapi Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mau berbicara kepada kami tiap-tiap pribadi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami perlu kehadiran-Mu, kami perlu Roh-Mu yang kudus untuk menuntun kami di dalam roh dan kebenaran. Bukalah akal pikiran kami Tuhan, dan kami juga mau membuka hati kami untuk menerima semua apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Berbicaralah Roh Kudus, kami sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah dan kekuatan kami. Haleluya, amin. Mari saudara-saudara, kita buka Alkitab kita. Kita buka kitab Hakim-Hakim pasal 14 ayat 1-9. Perkawinan Simson dan teka-tekinya. Simson pergi ke Timna, dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, "Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku." Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, "Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu?" Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai." Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing, tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya dan atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Maka pergilah ia ke sana, lalu bercakap-cakap dengan perempuan itu, sebab Simson suka kepadanya. Setelah beberapa waktu, kembalilah ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu. Dan ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu, tampaklah ada kawanan lebah pada kerangka singa itu dan juga madu. Digeruknya madu itu ke dalam tangannya, dan sambil memakannya, ia berjalan terus. Kemudian pergilah ia kepada ayahnya dan ibunya, dan memberikannya juga kepada mereka. Lalu mereka memakannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada mereka bahwa madu itu digeruknya dari kerangka singa. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah nama Yesus. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, setiap firman Tuhan tentu masing-masing kita pribadi mendapatkan sesuatu pasti ya. Saya punya berbeda dengan saudara-saudara pasti ya. Tetapi saya mau sharing apa yang saya dapat dalam firman ini ya. Saya sangat benar-benar menjadi rema bagi saya di ayat keempat ya.
Karena kita sudah tahu semua cerita tentang Simpson dan Delilah ini, kita semua sudah dari kecil di sekolah minggu kita sudah mendengarkan bagaimana dia begitu kuat ya. Dia termasuk sebagai penyelamat bangsa Israel, dan dikatakan di sini juga saat itu bangsa Filistin menguasai bangsa Israel. Dan dia jatuh cinta kepada perempuan Filistin itu ya, Delilah ini. Nah, dia kasih tahu dong kepada orang tuanya, tapi orang tuanya nggak setuju ya. Ya, di mana-mana orang tua pasti tidak setuju, apalagi tidak seiman ya, itu wajar ya. Tetapi di ayat keempat dikatakan, tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Ya, kita berhenti sampai situ karena selanjutnya kita bisa lihat bagaimana Simpson ini termasuk anak yang keras kepala mungkin ya. Apa-apa dia nggak kasih tahu sama orang tuanya, padahal itu penting sebenarnya. Jadi dia kasih makan orang tuanya madu, tapi dia nggak bilang sama orang tuanya ya. Nah, di ayat ini ya saya ulangi lagi, tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Ini seringkali kita alami, seringkali ini kita jadikan sebagai alasan kenapa kita menghakimi seseorang, menghakimi keluarga kita, saudara kita, atau siapapun, ya. Menurut pikiran kita, dan memang itu betul juga ya, bahwa ya tidak seiman. Terus kenapa kamu jatuh cinta, nanti Tuhan marah dan sebagainya. Kita tidak pernah menasehati keluarga kita atau saudara kita tanpa kita berpikir bahwa Tuhan punya rencana, Tuhan punya jalan itu jauh dari jalan kita. Pikiran Tuhan itu jauh dari pikiran kita. Nah, ini yang seringkali, hal-hal ini yang seringkali tidak kita sebagai manusia kita tidak menyadari. Sebagai anak-anak Tuhan kita tidak menyadari bahwa Tuhan berbicara kepada tiap-tiap kita, tiap-tiap orang. Terkadang hal itu nggak masuk akal buat kita. Ya, mungkin sih, mana mungkin gitu lah ya. Tetapi sekali lagi, Tuhan adalah Allah yang maha kuasa. Dia maha tahu. Dia tahu rencananya, dia tahu rancangannya. Ya, jadi kita masing-masing pribadi perlu intim dengan Tuhan agar kita tidak salah mengerti, kita tidak salah menafsirkan firman Tuhan, ya. Kita tidak diminta menafsirkan sebenarnya, karena Roh Kudus itu sudah ada dalam kita, dan Roh Kudus itu yang akan menerangkan maksud dan tujuan Allah, ya. Karena yang mengetahui apa yang Allah mau hanya Rohnya Dia sendiri, bukan sama dengan kita. Hanya Roh kita yang tahu apa yang kita mau, ya. Jadi dari ayat ini kita bisa melihat bagaimana sesuatu yang sebenarnya untuk manusia itu salah, untuk dunia itu tidak bisa diterima, karena memang di dalam Alkitab juga ada beberapa yang memang mengatakan seperti itu, terang dan gelap tidak bisa bersatu. Tapi terang dan gelap itu punya konteks yang cukup banyak gitulah ya. Gitu loh. Tidak semua kita bisa tempatkan itu di dalam setiap proses hidup. Itu maksud saya ya. Jadi sama seperti ini, ayat ini kita bisa lihat hubungannya di Roma 8 kan ya. Itu ayat yang apa sih namanya? Yang paling banyak yang sering kita dengarkan. Bahkan mungkin kita sudah hafal itu semua ya. Ya, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi untuk menjalani rencana Allah, untuk tergenapi rencana Allah, terkadang kita melihat hal itu sebagai hal yang negatif.
tetapi tidak seperti itu. Jadi dari sini kita bisa lihat ada sisi baiknya juga, ya, sisi positifnya bahwa Simson melakukan apa yang Allah kehendaki, ya, karena perasaan dia itu kan bukan timbul sendiri, ya, untuk kita itu hanya nafsu, hanya keinginan dia saja sendiri, tapi ternyata ada di dalam firman Tuhan juga kemauan pun itu Tuhan yang memberikan. Ya, demikianlah firman Tuhan, dan biarlah firman ini juga kita dapat terapkan dalam kehidupan kita secara pribadi, dan tentunya kita masing-masing juga dapat Tuhan dapat berbicara dengan kita melalui firman ini yang diambil dari Hakim-Hakim 14 ayat 1 sampai 9. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh merenungkan secara singkat, walaupun itu mungkin belum sempurna, tetapi biarlah Roh-Mu yang kudus secara pribadi kami masing-masing, biarlah Engkau sendiri yang menyempurnakannya, dan semua itu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat malam. Firman-Mu, berita bagi kakiku,